Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Eka Putri dengan NIM 2011-21-2071 yang kini sedang berada di jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dan sedang mengikuti mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas ketiga yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Halmizar, SKM, MD. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang peran seorang sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam pencapaian target pembangunan milenial. Nah, sebelumnya, masalah gizi itu merupakan gangguan kesehatan yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara asupan dengan kebutuhan tubuh kita. Masalah gizi yang terjadi pada masa tertentu akan menimbulkan masalah pembangunan di masa selanjutnya, seperti masalah gizi yang terjadi pada masa anak-anak yang dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, anak-anak memerlukan perhatian lebih dalam hal menjamin ketersediaan zat gizi tubuhnya. Apabila makanan tidak cukup mengandung zat gizi yang dibutuhkan, dan jika keadaan ini berlangsung lama, akan menyebabkan perubahan metabolisme dalam otak, sehingga struktur dan fungsi otaknya akan terganggu. Gangguan pertahanan tubuh serta dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi terganggu. Nah, berikut saya mempunyai cuplikan video bagaimana seorang anak yang sudah terpapar dari kondisi gizi buruk. Yuk kita simak cuplikan videonya. Berumur 3 bulan itu kini mempunyai berat badan hanya 3,2 kg, jauh di bawah rata-rata bayi seusianya. Ketika tim dokter yang dibawa oleh aksi cepat tanggap tiba, Sahrul langsung mendapatkan pemeriksaan, mulai dari suhu tubuh, besaran lingkar kepala, lingkar badan, dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Hasilnya, diketahui gizi buruk yang dialami Sahrul berawal dari tidak adanya asupan ASI bagi Sahrul. Penyebabnya adalah sang ibu harus kembali dirawat usai melahirkan dengan bedah sesar. Hingga kini Sahrul hanya mengkonsumsi susu formula, itu pun terbatas karena harganya yang tak terjangkau oleh orang tua Sahrul. Nah, setelah melihat cuplikan video tadi, kita bisa melihat bahwasanya seorang anak bayi yang bernama Syahrul ini menderita penyakit gizi buruk yang kini usianya 3 bulan dan hanya memiliki berat tubuh yaitu sekitar 3,5 kg. Nah, sebenarnya penyakit dari gizi ini terdapat masalah-masalah yang lain yang bisa disebabkan oleh kekurangan gizi ini. Nah, contohnya itu yang pertama adalah stunting. Stunting sendiri yaitu adalah keadaan tinggi badan di bawah umur, maksudnya stunting itu adalah keadaan tinggi badan di bawah standar pada umur tertentu yang akhirnya memperbesar risiko seseorang terkena penyakit diabetes, hipertensi, dan juga obesitas. Efek negatif lainnya yaitu kemampuan otak menurun, misalnya gangguan perhatian, gangguan belajar, dan IQ juga menurun. Selanjutnya ada kwashiorkor. Ini merupakan salah satu penyakit malnutrisi protein yang paling akut di dunia. Gejalanya yaitu protein membuncit, pembesaran hati, penipisan rambut, dan tekstur rambut yang kasar, gigi mudah copot, juga dermatitis. Yang ketiga yaitu ada marasmus. Marasmus ini adalah penyakit akibat kekurangan protein dan kalori yang sangat parah. Umumnya terjadi pada anak-anak yang pada kondisi ini berat tubuh lebih rendah 80% dari berat normal yang seharusnya, sehingga tubuh seseorang tampak kurus, pengincaran otot, kulit kering dan bersisik, dan kulit longgar merupakan gejala lain dari marasmus ini. Yang keempat yaitu adalah anemia. Anemia ini adalah penyakit kurang darah yang disebabkan oleh kurang gizi. Nah, meskipun dipicu oleh alasan lain, tetapi alasan utamanya yaitu karena defisiensi zat besi dan vitamin B12. Penderita ini bisa mengalami sesak napas, kelelahan, pucat, dan gejala lain yang menunjukkan rendahnya jumlah hemoglobin yang terdapat di dalam darah. Selanjutnya yaitu adalah bondok. Bondok itu merupakan pembekakan kelenjar tiroid yang pembengkakan kelenjar tiroid yang gejalanya yaitu lesu, lemah, tingkat metabolisme rendah, dan peningkatan kerentanan terhadap dingin dan lain-lain. Nah, masalah-masalah ini merupakan sebagian kecil yang disebabkan oleh kekurangan gizi. Yang lainnya juga seperti vitamin dan juga masalah lainnya. Selanjutnya adalah faktor penyebab dari kekurangan gizi ini, yaitu adalah kemiskinan. Kemiskinan itu merupakan faktor pertama dari kekurangan gizi yang umumnya terjadi di Indonesia, karena adanya kemiskinan ini membuat sebagian kumpulan keluarga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan nutrisi anaknya, seperti untuk membeli susu atau membeli daging ataupun menyekolahkan anaknya dan memberikan sejumlah pengetahuan kepada anaknya
tentang betapa pentingnya gizi ini. Nah, selanjutnya ada kurang baiknya kualitas lingkungan. Lingkungan yang kotor, yang penuh dengan sampah dan tidak bersih itu membuat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi banyak kumannya, sehingga belum tentu makanan yang bergizi tadi akan masuk ke dalam tubuh, dapat dicerna dan diserap dengan baik oleh tubuh, sehingga tubuh bisa saja kekurangan makanan yang bergizi. Selanjutnya yaitu adalah kurangnya pengetahuan. Kurang pengetahuan ini biasanya dialami oleh para orang tua yang tidak mendapati persekolahan yang cukup hingga 12 tahun, sehingga pengetahuan tentang pentingnya memberikan makanan yang bergizi kepada bayi yang dimulai dari 1 hari pertama kehidupan itu tidak tahu apakah itu penting atau tidak, dan bagaimana cara memberikan makanan yang bergizi kepada anak itu, pengetahuannya tidak cukup sampai di sana, sehingga banyak menyebabkan anak-anak dan juga usia lanjut itu mendapatkan atau memakan gizi yang kurang seimbang dengan kebutuhan tubuhnya. Selanjutnya adalah peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah kekurangan gizi. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai sarjana kesehatan masyarakat? Yang pertama yaitu kita bisa meningkatkan upaya penggalian dan mobilisasi sumber daya. Nah, sumber daya ini berfungsi untuk melaksanakan upaya perbaikan gizi yang lebih efektif melalui kemitraan dengan swasta, lembaga sumber daya masyarakat, dan juga masyarakat itu sendiri. Selanjutnya itu bisa meningkatkan cakupan deteksi dini gizi buruk melalui penimbangan bulanan balita di posyandu. Nah, melalui aktivitas penimbangan bulanan balita di posyandu ini, setiap balita dapat diperiksa secara rutin setiap bulannya, sehingga bisa diketahui bagaimana perkembangan dari seorang balita yang dicatat pada buku khusus yang dimiliki oleh puskesmas ataupun posyandu. Nah, selanjutnya bisa menyediakan pemberian makanan tambahan pemulihan atau biasa disebut dengan PMTP kepada balita kurang gizi dari keluarga miskin. Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam memberikan asupan gizi kepada anak, atau biasa disebut dengan ASI atau MPASI, yaitu makanan pendamping ASI. Nah, selanjutnya ada memberikan suplemen gizi, yaitu berupa kapsul vitamin A kepada semua balita agar memastikan semua balita tidak kekurangan vitamin A. Lalu meningkatkan cakupan dan kualitas tata laksana kasus gizi buruk di puskesmas atau rumah sakit dan rumah tangga, sehingga pemaksimalan penyuluhan tentang gizi buruk ini dapat dimaksimalkan. Selanjutnya yaitu bagaimana sih target pembangunan milenium dan kontribusi seorang sarjana kesehatan masyarakat dalam mencapainya. Nah, target pembangunan milenium ini biasa disebut dengan MDGs, yaitu Millennium Development Goals. Nah, apa sih sebenarnya MDGs ini? MDGs itu merupakan sebuah deklarasi milenium yang merupakan hasil dari kesepakatan para kepala negara beserta 180 negara dari anggota PBB yang dimulai pada September tahun 2000. Nah, pada deklarasi tersebut terdapat 8 butir tujuan yang akan dicapai di tahun 2015 kemarin, dengan target utamanya yaitu mencapai kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Nah, di antara 8 butir tujuan yang ingin dicapai, di antaranya yaitu yang pertama, ingin memberantas kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim. Yang kedua, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua kalangan. Yang ketiga, yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Yang keempat, menurunkan angka kematian anak. Yang kelima, meningkatkan kesehatan ibu dan juga ibu hamil. Yang keenam, yaitu memerangi HIV dan AIDS, malaria, serta penyakit menular lainnya. Yang ketujuh, memastikan kelestarian lingkungan. Yang delapan, yaitu promote global partnership for development. Nah, apa sih sebenarnya tujuan diadakannya pembangunan ini? Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk tujuannya sendiri yang diluncurkan oleh para pemimpin ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan penuntasan masalah-masalah yang umum terjadi di masyarakatnya, agar sebuah negara itu menjadi lebih maju dengan mempunyai sumber daya manusia yang baik dan kondusif. Nah, di antara 8 tujuan tadi, terdapat 3 tujuan dari MDGs ini yang berada di fokus bidang kesehatan yang dapat ditangani oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu menurunkan tingkat kematian anak, yang kedua meningkatkan kesehatan ibu dan wanita hamil, yang ketiga yaitu memerangi penyakit menular seperti HIV, malaria, AIDS, dan lainnya. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya kontribusi sarjana seorang sarjana kesehatan masyarakat dalam pembangunan milenium? Nah, yang pertama, seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat memberikan penyuluhan tentang makanan yang mengandung gizi yang membuat anak balita menjadi sehat. Biasanya ini dilakukan di posyandu untuk ibu-ibu yang mempunyai anak balita agar mengetahui apa saja sebenarnya makanan yang bisa diberikan kepada balita yang mengandung gizi yang cukup, sehingga balita tidak berisiko terkena stunting. Nah, selanjutnya yaitu memberikan penyuluhan kepada ibu hamil agar selama hamil mengkonsumsi gizi yang cukup untuk mencegah bayi yang lahir tidak mengalami kematian dan cacat. Karena sebagian bayi yang cacat lahirnya itu setelah disurvei ternyata ibunya ketika hamil itu tidak mengkonsumsi protein ataupun gizi yang seimbang, sehingga anaknya kekurangan protein dan
terlahir secara cacat. Selanjutnya yaitu memberikan penyuluhan mengenai pentingnya imunisasi. Nah, masalah ini biasanya terjadi atau terhambat disebabkan oleh faktor kebudayaan yang terlalu mendasar di negara kita. Budaya kita itu tidak mengenal adanya imunisasi, sehingga para ibu yang berada di desa ataupun pelosok jauh dari kota itu kurang bisa menerima adanya imunisasi ini sebagai vaksin untuk mencegah penyakit itu masuk ke tubuh kita. Namun mereka mengira bahwa ini adalah konspirasi atau hal lainnya. Nah, juga seorang sarjana kesehatan masyarakat itu bisa berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan ibu. Misalnya, yang pertama itu memberikan penyuluhan kepada wanita hamil agar selalu mencukupi gizi dengan makan makanan yang sehat agar tidak kekurangan gizi dan anemia. Ya, lalu juga bisa memberikan pengarahan agar ketika hendak melahirkan, hendak memilih tenaga kesehatan yang terlatih dan memilih tempat di mana tersedia fasilitas medis yang memadai. Dan seperti contohnya tidak memakai dukun kampung lagi yang tidak mempunyai sertifikat ataupun pelatihan secara khusus di bidang tertentu. Nah, di bidang kesehatan reproduksi juga, seorang sarjana kesehatan masyarakat bisa membantu berkontribusi, yaitu melakukan penyuluhan kepada wanita berumur 15 hingga 49 tahun untuk menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah hamil yang tidak diinginkan. Karena biasanya jika terjadi kehamilan tidak diinginkan, maka meningkatkan aborsi yang akan terjadi, dan ini akan mengakibatkan kegagalan pada rahim seorang wanita yang berada di umur produktif untuk menghasilkan sumber daya manusia. Lalu juga bisa memberikan pengarahan agar ketika hendak melahirkan itu memilih fasilitas medis yang memadai. Lalu seorang sarjana kesehatan masyarakat itu bisa berkontribusi dengan mengurangi penyakit menular, misalnya dengan penyuluhan tentang kondisi sanitasi yang sehat. Nah, dengan sanitasi yang sehat ini kita bisa melihat suatu kondisi lingkungan. Jika misalnya suatu kondisi lingkungan itu sehat, maka otomatis masyarakat yang tinggal di sana pun akan ikut menjadi sehat karena tidak terpapar oleh polusi dan sampah. Lalu yaitu bisa melakukan pengamatan terhadap kondisi sanitasi lingkungan. Nah, setelah diadakannya penyuluhan, kita bisa melihat bagaimana reaksi dari masyarakat terhadap lingkungannya sendiri. Apakah masyarakat bisa berkontribusi untuk lingkungannya dan paham bagaimana kondisi lingkungannya agar segera bisa membuat contohnya jamban bersih, menggunakan air cuci tangan yang bersih, tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terciptanya masalah-masalah baru yang disebabkan oleh sanitasi lingkungan yang tidak memadai atau tidak bersih. Lalu juga seorang sarjana kesehatan masyarakat itu bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana sih upaya untuk mencegah penularan virus dari HIV, malaria, AIDS, atau penyakit menular lainnya. Nah, mungkin cuma itu nih yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana sih peran seorang sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah kekurangan gizi dan juga kontribusinya dalam pembangunan milenium. Nah, saya Hanifah Eka Putri, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.